kaum muslim. Bagaimana muslim atau bahwa karena di kita mungkinnya juga laki-laki, kalau laki-laki itu perempuan juga ikut ke bawah. Jadi cabang iman yang ke-69 yaitu satrul bil muslimin, menutupi aib orang muslim, kecelaan orang muslim. Kayak manusia kayak kita semua tidak lepas dari yang namanya aib, tidak lepas dari yang namanya kecelaan. Masalahnya apa ya? Masalahnya hanya saja kalau orang lain dibukakan kecelaannya oleh Allah, maka nama baiknya jelek. Kita alhamdulillah nama baiknya ditutup oleh Allah, dijaga oleh Allah. Mungkin kalau dibukakan oleh Allah bisa jadi lebih jelek daripada yang dibukakan aibnya oleh Allah. Itu. Jika kita membuka aib orang lain, dia tidak merasa nyaman. Begitupun juga kita ketika kita dibuka aib kita sendiri, maka kita pun juga tidak merasa nyaman. Oleh karenanya jika kita membuka aib atau kecelakaan orang lain, maka kiranya kalau seandainya aib kita terbuka, kira-kira kita malu atau tidak. Di diri kita tidak boleh. Haka Abu Ali ada kopi anam rohatan ja'a ila Sayyidi Hatim bin Alwan al-Asami qaddasallahu syirahu tas'aluhu an mas'alatin fattafaqo annahu kharaja minha sawturihin faqalatil mar'atu faqala Hatim rafa'ni sawtaki wa araha annahu asamu fasyaratil mar'atu bidzalika wa ra'at annahu lam yasma'is sawta fabidzalika sumiya hadha syai'u bil asmi. Nah, ini perlu kita tiru kelakuan salafus saleh. Jadi kalau kita meniru kelakuan para ulama-ulama terdahulu. Jadi ini ada hikayah itu ada ceritaan, tapi ceritanya benar. Abu Ali Ad-Daqaqi telah menghikayatkan, telah menceritakan anam ra'atan ja'a ila Sayyidi Hatim bin Alwan al-Asami. Jadi ada seorang perempuan yang mendatangi atau yang datang kepada Sayyid Hatim bin Alwan al-Asami qaddasallahu wajhi, bertamu ke rumah kiai, bertamu ke rumah wali si perempuan ini. Tas'aluhu an mas'alatin, untuk bertanya pada beliau tentang suatu masalah. Datang ke rumah kiai mau menanyakan suatu masalah, enggak ditulisin masalahnya, entah masalah rumah tangga, entah masalah bisnis, entah masalah apa, pokoknya datang ke rumah Syekh Hatim bin Alwan ini untuk bertanya mengenai masalah. Fatafaqo annahu kharaja minha sawturihim. Lalu bertepatan ketika wanita itu sedang berbicara, maka keluar dari wanita itu suara angin kentut, yang atas ngoceh, yang bawah ngoceh. Gak kerasa, udah dol kali. Pas lagi nanya masalah begini Pak Kiai, saya ada masalah gitu. Contohnya Fakobatil mar'atu. Lalu si perempuan itu serba salah. Serba salah itu malu, kaku. Bagaimana? Namanya orang malu kan begitu. Ini Pak, namanya orang malu gitu bawaannya. Fakobatil mar'atu. Akhirnya serba salah.
Faqala Hatimun irfa'i sawtaki. Kata Syekh Hatim bin Alwan al-Asram, irfa'i sawtaki. Coba tinggikan suaranya. Itu Mbak. Coba tinggikan suaranya. Tadi ngomong apa? Itu padahal khususnya benar. Masyaallah. Wa auha anahu al-samu. Sehingga si wanita itu merasa senang dan meyakini bahwasanya Syekh Hatim ini tidak dengar suara itu, tidak dengar kentutnya. Kata si perempuan ini, jangankan kentut, ngomong aja saya suruh ditinggiin suaranya, senang. Pasti kentut saya juga dengar nih. Itu kata si perempuan tadi, yang tadinya dia ini terbata-bata ngomongnya, kaku ngomongnya, serba salah karena bawaan malu, akhirnya apa ya, sumringah, senang lagi mukanya cerah. Yang tadinya malu mungkin agak kemerah-merahan malu ya, karena dengar sehat yang bilang irfan syariki. Coba Bu, tinggikan lagi suaranya, tadi ngomong apa, gak kedengar gitu, senang. Wa'at anahu lam yasmi sawtan. Bagaimana sumiya ada syekhu bil asami. Oleh sebab itulah Syekh Hatim ini dinamai dengan al-asam, orang yang tuli. Padahal tidak tuli, untuk menutupi keaiban orang lain. Sampai segitunya nih ulama bela-belain dirinya dicap budak, padahal tidak budak. Kita mau budak pura-pura kagak budak, nggak jelas, sok jelas sekarang ini orang. Istilahnya kita baru katanya belum nyatanya, seolah-olah lain mengetahui cerita yang sebenarnya. Nyatanya itu sebenarnya cukup kita tahu, tidak harus orang lain kita juga memberi tahu akan kejelekan orang tersebut. Gitu. Masya Allah ya. Salah soleh. Jadi setelahnya si perempuannya ini nggak ada, akhirnya ya beliau seperti biasa ramai ya. Syekh Hatim itu tuli, masuk sampai disebut al-asam. Kira-kira kita datang ke kita bertamu, jangan pada begini ya. Dan ngomongin saya itu, sampai saya sebut budak enggak apa-apa, pas gak ada begitu. Nah, apalagi masalah yang lain seperti ini saja, contoh salafus soleh sehat bil asr min alwan, ini sangat luar biasa alatnya, yaitu menutupi kecelakaan orang lain. Kita kadang-kadang senang bikin orang malu, bikin senang orang gak punya muka. Maka di antaranya kalau kita ingin ngingetin orang, itu juga mesti pakai etika. Jangan di tengah-tengah masyarakat, di hadapan orang banyak, kita menunjuk, Bapak salah, yang benar itu begini. Walaupun itu niatnya mengingatkan, tapi tidak baik. Karena itu membuat orang tidak punya muka. Hanya kalau kita lihat tinju yang profesional, ketika diwawancarai orang yang menang, bagaimana menurut Anda lawan Anda ini? Oh, lawan saya hebat. Dia pukulannya sangat luar biasa. Saya salut kepada beliau. Begitu. Yang lawan yang lain, bagaimana menurut Bapak? Luar biasa. Beliau, saya mengakui beliau dari sisi kelincahan dan sebagainya. Jadi tidak ada saling mencontohkan. Dari situ saja itu etika peradaban tinju. Orang bertinju hanya bagi etika jatuhin,
ini mah ya saya karena ya kita itu senang apa? Senang bikin orang mau, padahal tadi kalau dibuka mah mungkin kita lebih banyak kecelaannya daripada dia. Kita bersyukur sama Allah kan kecelakaan kita ini masih disembunyikan. Tapi jangan salah, kalau udara air penuh di dalam ember itu lama-lama bisa luber kan ya kemana-mana. Karena kita itu kesenangan nggak dibukain oleh Allah, biasa berkelakuan buruk. Orang lain nggak tahu ini, orang lain nggak tahu ini, terus kayak gitu. Lama-lama nanti dibukain sama Allah. Biasanya yang membuka kecelakaannya itu di lingkungan kita itu orang yang udah sering. Biasanya orang yang ketangkap maling biasanya udah sering maling itu yang sering. Jadi hati-hati, jangan merasa nyaman, jangan merasa tenang dengan adanya tidak ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, mesti waspada. Karena kalau sudah jatuh nama baik kita itu susah buat membenahi lagi. Itu Assalamualaikum. Nggak ada yang menggurui ini, cuma ngaji babnya kayak ini, akhirnya apa? Ya kayak begini, benar nggak? Ini dalam sebenarnya ya. Kadang-kadang tidak bertulang, ya apa aja bisa keluar dari mulut kita. Cuma naik wa'lam. Apakah semuanya kita menyebutkan sifat-sifat orang lain ini termasuk haram? Ada yang tidak, yang perlu kita ketahui. Dan ketahuilah olehmu an-nazira masawil ghairi lighadin sahil pisaki bihaitsu la yumkinu tawassul ilaihi illa bihi yubahu bi khamsata asyara mawdi'an taqalahu Ibnu Iman, bahwa sesungguhnya menuturkan kejelekan orang lain karena ada tujuan yang dibenarkan oleh syariat, yang sekiranya hal itu jika tidak dijelaskan, tidak dituturkan, maka akan menghambat tujuan, maka hal itu boleh dilakukan pada 15 keadaan saja. Jadi ada 15 keadaan yang boleh kita menuturkan suatu kejelekan pada orang lain dengan tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Sebab dikala kita tidak menuturkan kejelekannya, maka ini akan menghambat tujuannya. Oleh karenanya diperbolehkan, tidak apa-apa. Jadi tidak semua. Mana ahlinya? Yang pertama adalah al-irsyadu ila qaulin sahihin, ka'an samita wahidan yaqulu qawlan munkaran fayambaghi an taqula lahu anta qulta kaza wa kaza fadhalika ghairu munasibin bal amrukan. Yang pertama atau yang pertama memberikan petunjuk kepada perkataan yang benar. Kan samita waidan, sebagaimana kita mendengar seseorang mengucapkan pendapat kabar yang munkar, yang tidak benar. Jadi kita ini dengar nih, Dwi misalkan lagi pidato, pas pidatonya ini qaulan munkaran, yaitu mengucapkan suatu ucapan yang tidak benar, yang salah itu.
Fayan bagi antakul maka sepatutnya kita mengatakan kepada orang itu antakul kamu berkata seperti ini dan seperti itu, padahal perkataan itu tidak sesuai, tidak benar. Akan tetapi perkara sebenarnya adalah seperti ini, itu tidak apa. Itu misalkan tadi Dwi lagi jatuh tetapi dengan tujuan yang diperbolehkan oleh saya, bukan tujuan menjatuhkan, bukan. Tidak ada niatan menjatuhkan si Dwi mentang-mentang dia ini misalnya cari di mana titik jatuh salahnya biar dia jatuh di muka umum nih gitu. Ya, itu tidak baik. Walaupun dia tujuannya meluruskan itu tidak baik gitu. Ya. Itu jadi tujuannya berbeda oleh saya. Kita bilang, Ustaz, di depan orang banyak itu tidak soal. Yang penting niatannya tadi. Nah, kembali yang saya sampaikan di pertama tadi itu dengan tidak tujuan menjatuhkan. Karena kalau kita bilangnya di belakang layar, orang lain kan udah mendengar, betul tidak? Kalau diamalkan bagaimana? Ya kan? Tapi kita harus punya dalil yang benar. Jangan, kamu salah, Dwi lebih pintar. Dalilnya ini kita fatul qaribnya lah, kita jadi cengok. Jadi kita benar-benar bisa meluruskan yang benar-benar sudah pastiin itu, sudah jelas bahwa ucapan Dwi ini salah itu. Dan kita punya hujah yang kuat. Jangan gampang nyalahin, tapi kita nggak bisa melurusin. Kamu salah. Kata siapa? Tahu sih saya pernah dengar gitu. Repot kalau kayak begini modelnya. Nyalahin orang kita juga belum jelas kita sumbernya, jadi hujahnya gitu. Nggak apa-apa. Tapi dengan tujuan tadi itu yang dibenarkan oleh syariat. Jadi sekiranya itu jika tidak dijelaskan, tidak ditentukan, maka akan menghambat tujuan. Itu diperbolehkan dari perkara satu itu. Mohon maaf sebelumnya. Atau saya etikanya sekolahnya kurang baik. Kamu naik lagi deh. Kamu bilang bahwa perkataan saya tadi kurang tepat. Ini dalilnya Dwi lagi kenali. Itu, ini jangan kita bikin orang tuh nggak punya muka gitu di depan bisa walaupun bagus tapi dampaknya kurang baik tetap nggak boleh itu Islam ya. Masya Allah menjaga orang tuh. Wasaniya nusul muntashiri fil nikahi aw fi ida'il amanati aw ghairi dalika fayajibu alaika an tubirahu bi haqiqatil. Yang kedua boleh kita menuturkan kejelekan orang lain karena ada tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Sekiranya hal itu jika tidak dijelaskan, tidak dituturkan, maka akan menghambat tujuan. Yang kedua, nushul mustasiri fil nikah, yaitu memberikan nasihat pada orang yang meminta pendapat tentang nikah atau dalam menitipkan amanah atau selainnya, maka wajib alaika bagi kita menyampaikan kabar berita kepadanya dengan hak, kondisi sebenarnya apa adanya. Pak Ustaz, saya mau nitipin ini sama Pak Anu, kira-kira tepat apa tidak? Kata kita jangan nitipin sama dia orangnya nggak baik, nggak amanah, gini, itu tidak apa-apa. Kata membuka kejelekannya, ya kan? Kejelekannya kita buka, tapi tujuannya itu tadi, yaitu untuk supaya
tepat pada sasaran. Asal tujuannya jangan tidak menjatuhkan. Walaupun dia memang begitu kelakuannya itu, kagak amanah, kagak baik, suka nipu, suka nolong, tapi bukan tujuannya kita untuk menjatuhkan dia, biar gak kepake, biar enggak dipakai orang, biar orang menjauh dari dia. Enggak, tujuannya adalah limaslahatin, bukan untuk menjatuhkan, supaya si A ini tidak memberikan amanah kepada si B. Ya, si B ini kelakuannya kayak gini, kita sampaikan keburukan, tidak jadi masalah. Memberikan nasihat pada orang yang minta pendapat tentang nikah, itu gimana tentang nikah, kita kasih pendapat. Kamu itu kan orangnya ibadahnya kurang ya, itu kan apa? Jadi biar kena, tapi tujuannya bukan menjatuhkan, limaslahatin tujuan. Kebanyakan yang kita itu kan menjatuhkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza sarasama ahadukum ahaw falyashhad. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sarasama ahadukum, apabila salah seorang dari kalian diminta nasihat saudaranya, falyashhad, maka hendaklah ia memberi nasihat kepada saudaranya itu. Jadi kalau ada orang yang minta dinasihati, nasihat, coba nasihatin saya, coba Bu nasihatin saya, jangan dulu, saya mah juga belum benar, jangan begitu. Karena dia minta kok, siapa tahu nasihat kita bisa didengar, gitu. Kalau minta nasihat, nasihatin kita. Walaupun kelakuan kita juga pinasehatin, gitu. Walaupun kita juga sebenarnya orang yang perlu dipek-pek, perlu dinasihatin. Ya, kalau diminta suruh nasihatin, maka nasihatin. Satu gitu lagi ya. Wasalisu dzikrul alimil mutil tabi'in. Dan yang ketiga, menuturkan, menyebutkan orang alim yang salah, yang keliru pada pengikutnya. Seperti bila seseorang bertanya kepada kita mas'alatin tentang suatu masalah, faqala syekh, lalu ia berkata, guruku telah berkata kada wa kada, telah berkata begini dan begitu. Fataqul syekhuka muhtiun, gurumu adalah orang yang salah, keliru pendapatnya. Gitu. Jadi dzikrul alimil muhti li tabi'in, menuturkan, menyebutkan orang alim yang salah, keliru pada pengikutnya. Jadi ada seorang guru yang guru ini ngomong sama muridnya. Umpama jamaahnya ini biasa dengar kalam daripada gurunya. Terus si jamaahnya ngomong begini sama kita yang ngerti agama, misalkan kata guru saya kada wa kada, begini kok tentang ini gitu. Kita udah tahu. Fataqul syekhuka muhtiun, guru Anda orang yang salah, keliru pendapatnya. Tidak apa-apa. Kita menyebutkan orang alim, seorang ustaz yang salah atau yang keliru pada pengikutnya. Itu tadi takutnya diturut. Kalau kita nggak nyalahin, mohon maaf, apa yang disampaikan guru Anda di pengajian Anda mungkin yang Anda dapat ya, atau di mana gitu kan yang Anda sampaikan tadi ke saya bahwa hukumnya boleh begini. Mohon maaf, guru Anda keliru pendapat seperti itu. Tapi kita punya dalil, guru Anda keliru. Karena saya juga dapat dengar juga sih dari guru saya. Gimana ini orang buta, orang tuli ketemu ini urusannya, gitu.
Jangan kayak ini, jangan kayak gitu. Salah. Kata siapa abang? Kata guru saya. Nah, ini salah. Ngaco ini. Jadi yang menyalahin itu orang alim, kiai lagi. Kalau nggak percaya sini deh. Nih yang dikatain guru sampean, maaf ini tuh. Kan nggak begini kan tuh. Bahwa waya juju boleh. Tadi kan sampean bilang nggak boleh. Gitu tuh. Tapi siapa tahu juga dia yang salah tangkap. Kayak orang ngaji ngantuk. Kata kiainya, kalau ada tetangga, ada orang yang ngucapin salam, gak dijawab, nyolong salam boleh. Karena dia ngantuk, dengerannya nyolong ayam, boleh. Ini repot, ya. Kalau kita ada orang yang ngucapin salam sama tetangga kita, terus tetangga nggak nyaut nggak ada, kita nyolong salam tetangga boleh. Karena ngantuk nyolong ayam tetangga. Ini yang salah itu bisa jadi muridnya. Boleh kata ustaz saya nyolong ayam tetangga. Itu pengajian di Amor. Saya lihat yang bilang emangnya tidur. Kan kalau ngantuk kan apa aja masuk ya. Nah itu ya. Itu tidak apa-apa, tapi jelas nih kitabnya nih pendapatnya. Tapi sebenarnya dia pendapatnya yang kurang tahu ya saya dalilnya bagaimana. Ini tidak apa-apa kita meluruskan. Takutnya tadi dipakai kalanya ya. Betul. Dan karena itu para penulis kitab bikutubihim di kitab-kitab mereka qala fulanun kada wa huwa ghalatun al-khata'un al-mahudai. Jadi para penulis kitab ada mengucapkan di kitab-kitab mereka ditulis begini, telah berkata si fulan seperti ini dan pendapat beliau salah atau keliru atau ucapan tulisan semacam itu bahwa jaizun maka itu boleh. Kita baca buku, wah Dwi bikin kitab, atau bikin buku catatan namanya buku sawah, tulis, wah ada keterangan ini bukunya. Kita juga pengarang buku, Sohifah 79, Al-Qarom, Tuli, tukang menulis ini bahwa itu keliru. Kita bahwa itu boleh itu bahwa in aradu bayana walati, maka ucapan tulisan seperti itu diperbolehkan jika mereka para penulis kitab itu bermaksud menjelaskan kesalahan si fulan, menjelaskan kesalahannya, kekeliruannya si Dwi, kesalahannya si Duri, li alla yuqallada, agar pendapat si Dwi itu tidak diikuti. Kita baca kayak begitu. Wa ilahumma. Tapi kalau tujuannya tadi untuk menjatuhkan, ilahumma haram, hukumnya tidak boleh. Gitu. Ya, jadi kudu sahih dalam ini harusnya para ahli. Makanya kalau orang pintar itu biasanya buku balas dengan buku, ilmu balas dengan ilmu, bukan cacian dibalas dengan cacian. Referensi. Ini ada referensi bahas. Maksud bukunya itu referensi balas lagi hebat kayak gitu ya. Ini ada berikutnya yang keempat, kita nanti akan lanjut karena sudah bisa ya. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita menutup, kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas ya, dan ditutup dengan doa. La ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
ini